Salam, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang memohon anugerah-Mu, memohon pencerahan sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kejadian 33 ayat 3-4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, kita akan mendengarkan renungan dengan tema upaya rekonsiliasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 33 menggambarkan momen rekonsiliasi yang penuh dengan emosi perasaan antara Yakub dan Esau. Rekonsiliasi adalah proses untuk mengembalikan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam konflik atau perselisihan. Ini melibatkan pengertian, pengampunan, dan kesediaan untuk berdialog, sehingga masing-masing pihak bisa saling memahami dan menerima satu sama lain. Melalui kisah Yakub dan Esau, kita dapat belajar beberapa hal penting. Pertama, ada keinginan untuk rekonsiliasi. Yakub ingin kembali ke tanah asalnya setelah bertahun-tahun terpisah dari Esau. Ini menunjukkan pentingnya hubungan keluarga dan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Dia ingin agar Esau dapat menerima dia sebagai adik atau sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Jadi kita lihat di sini, Yakub memiliki keinginan, ada upaya untuk berjumpa dan rekonsiliasi dengan saudaranya. Yang kedua, ada persiapan untuk rekonsiliasi. Sebelum bertemu Esau, Yakub berdoa dan mempersiapkan diri. Dia bergumul secara khusus untuk hal itu. Ini mengingatkan kita untuk selalu memohon bimbingan Tuhan dalam menghadapi konflik. Dengan adanya persiapan rohani, maka Yakub berani menghadapi kemungkinan penolakan atau balas dendam dari Esau. Ini mengajarkan kita untuk tidak menghindari tanggung jawab atas tindakan kita di masa lalu. Yang ketiga, ada hasil dari upaya rekonsiliasi. Esau menyambut Yakub dengan pelukan hangat, menunjukkan bahwa pengampunan adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan. Esau dan Yakub berangkulan, bahkan bertangis-tangisan, dan ada pemulihan hubungan. Ini mengingatkan kita untuk membuka hati dalam menghadapi orang yang pernah melukai kita. Yakub juga mengakui bahwa dia telah diberkati meskipun ada kesulitan, menghargai berkat yang ada dalam hidup kita, membantu kita melihat keindahan proses rekonsiliasi. Pertemuan ini bukan hanya tentang mengatasi masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan bersama. Ini mengajak kita untuk tidak hanya memaafkan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 33 mengajarkan bahwa rekonsiliasi membutuhkan keberanian, membutuhkan ketulusan, dan juga usaha. Melalui pengampunan, kita bisa memulihkan hubungan yang telah rusak dan merasakan kedamaian sejati dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kisah Yakub dan Esau untuk bisa mengatasi perbedaan dan membangun kembali ikatan yang kuat. Mari kita mengupayakan jalan damai, mengupayakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan, karena sesungguhnya itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Kita hadir sebagai pembawa damai, sebagai peacemaker. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon supaya oleh pimpinan Roh Kudus kami dapat menerapkan, kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.